Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 122210115 dari kelas RC. Perkenalkan, nama saya Cantika Nabelia dengan NIM 1222196 dari kelas RC. Jadi, pada kali ini kami akan memasuki video tahap kedua, yaitu apa Bel? Kedua. Perancangan balok. Perancangan balok. Nah, sebelumnya mungkin mau disclaimer lagi Pak, Bang. Jadi di video ini kita juga sekaligus melakukan perbaikan di tahap 1 karena kenapa? Sebenarnya kita tuh di tahap 1 udah melakukan preliminary design, tapi di video itu kita nggak mencantumkannya. Nah, jadi di video kali ini kita akan memulai preliminary. Dan mungkin preliminary kita itu sebenarnya kita buat juga di Excel nih. Di Excel di bagian nih ada balok, ada kolom, balok dan juga plat. Tapi kali ini saya akan ngejelasin apa yang udah saya tulis kemarin. Mungkin dari penjelasan ini bisa saya jelasin, nanti Abel akan jelasin bagian selanjutnya. Nah, mungkin pertama kan kita mendesain itu ya, mendesain kolom dan juga balok. Nah, kebetulan kita itu bentang punya kita itu adalah bentang X-nya itu 5.000 dan juga Y-nya itu 3.000. Terus nih bentang 5.000 dan 5.000 dan 3.000 nih. Dan ini juga nah itu kita bagi dengan 18,5 sesuai ketetapan pada SNI. Kita perolehlah nilainya itu 100 mm dan ini sebenarnya 200 mm ya. 200 mm sama dengan 20 cm. Ih, jelek banget tulisannya. 20 cm. Nah, kita dapatlah ini 30 dikali 15. Nah, buat desain balok kita, tuh kan. Dan kita tuh juga memperhitungkan yang namanya dead load, SIDL dan juga nanti kita juga memperhitungkan PU-nya juga. Nah, mungkin kita pertama mempertimbangkan nilai dead load-nya dulu. Nah, nilai dead load itu kita peroleh dari B dikali H dikali dengan rho. Nah, B-nya itu apa? B-nya itu lebar dari ini B, ini H. Dari balok yang kita rancang ini. 30 dikali 15. Nah, rho-nya ini kita pakai berapa? Rho-nya itu adalah 2.400 sesuai dengan SNI. Nah, kita perolehlah nih dari B, H dikali P. Kita perolehlah dia nilainya 48 kilogram per meter. Nah, terus ini kita kali dengan 6. Kenapa 6? Nih, kenapa 6? Karena bentang kita tuh kan gini ya. Bentang X kita kan gini nih. Gini nih. Mungkin sini deh. Nah, di sini ya. Kan pada etap situ kan bentuknya begini ya. Ini. Wih, jelek banget. Maaf ya kalau jelek gambar ya. Nih, gambarnya tuh gini nih. Nah, 48 kg Newton itu dia nilai hanya untuk nilai dari ini kan kalau pada di etap itu kan nilai X itu X pada soal kita itu sama dengan 3 nih. 3. Nah, dia itu hanya balok yang ini tuh hanya menumpuk di satu beban ini aja, menampung beban di kiri ini saja. Sementara yang di sini tuh nggak kita hitung. Jadi kenapa itu 6, nilai yang di sini itu 6? Karena baloknya itu dia akan menumpuh X dari sini 3,
X dari sini 3, X dari sini 3 gitu loh. Makanya dia dikali 2 dikali bentang X gitu. 2 dikali bentang X kita 3, makanya 2 dikali 3 itu 6, 48 dikali 6, makanya 272 kilogram. Nah, ketika kita konversi ke kilonewton, kita mendapatkan 2,66 kilonewton. Inilah dia buat untuk dead load kita. Terus untuk SIDL itu kita rumusnya itu tinggi lantai dikurang dari H balok. Nah, tinggi lantai pada soal itu 4,5 dikurang 0,3. Ih, jelek banget. Maaf ya, Pak. Bang. Nih, jangan saya gambar ulang deh biar kelihatan. Pokoknya ini 4,5 itu adalah tinggi lantai pada soal. Dan 0,3 itu nilai dia 0,3 nih. 0,3 atau 30 cm. 0,3 meter ya. Kita ketemulah nilainya 4,2. Nah, 4,2 itu kita ganti dengan nilai SIDL dari batu bata. Nah, SIDL batu bata itu kita peroleh nih. Udah kalau kita ngelihat pada SN itu nilai SIDL batu bata itu adalah 2,5 kilonewton per meter kubik. Makanya kita kalikan dengan 2,5. LCDL 1 kita peroleh nilainya 10,5. Untuk SLDL 2 sama, tapi kita kali dengan pada asumsi kita ini kita kemarin tuh gunain rumus 18,5 dan rumus berapa ya? 22 atau berapa. Makanya kita tuh dapat dua jenis balok nih. Balok 21. 21 ya? Dibagi 21. Nah, terima kasih Abel. Dibagi 21. Oke itu, makanya itu kita mendapat 30 dikali 15 dan 20 dikali 10. Nah, kenapa kita mencari dead load 1, dead load 2, SIDL 1, SIDL 2? Itu untuk kita bandingkan gitu loh. Nilai mana yang lebih gede nantinya. Nah, kita ketemuilah SIDL 1 ini nilainya 10,5 kilonewton dan SIDL 2 ini nilainya 10,75 kilonewton. Terus udah kita peroleh nih nilai DL1, DL2, SDL1, SDL2. Kita menghitung load combination. Dengan rumus load combination dari LRFD itu adalah, nah kita juga menggunakan rumus 1A dan 2A. Nah 1A itu 1,4 dikali dead load-nya. Dead load kita ini. Dead load kita, dead load satunya itu 10,58, dead load 2-nya 2,66. Nah kita masukin lah rumusnya. Makanya kita tulis LC1 dan LC2. Nah, LC1 nilainya 14, LC2 3,7. Itu juga dengan rumus yang 2A, dengan rumus 1,4 dead load ditambah 1,4 dengan nilai SIDL-nya. Diperolehlah 29,5 dan 18,774 kilonewton. Nah, terus kita juga mempertimbangkan namanya beban hujan atau R ya. Nah, rumusnya itu 0,294 kilonewton dikali dengan luas plat. Nah, luas plat itu luas plat rencana kita itu kan pada etap situ kan pada soal di classroom tuh gini deh. Nah, ini 5. Aduh. Yang ini tuh 3. Sebab itu makanya lah muncul angka ini 5 dikali 3. Nah 0,294 dikali dengan 15 meter persegi, kita dapat tuh beban hujan kita sebesar 4,41. Kemudian beban LR atau live roof gitu juga, tapi kita dengan menggunakan 0,96. Nah 0,294 dan 0,96 ini dapat dari mana bang gitu kan. Itu kita tuh dapat dari ini, saya udah catat, cuman saya males ngebuka SNI-nya lagi. Intinya itu udah saya catat di sini. Beban live roof dan rain-nya itu di sini. Nah, oleh sebab itulah di sini tuh kita masukin nilai-nilainya, ketemuin lah juga nilai live roof-nya. Nah, beban LL itu beban hidupnya LL 2,94 juga. 2,94 dikali dengan 15. Nah, beban hidupnya inilah dia 44,1 kilonewton.
Terus kita menghitung nilai PU, nilai tekannya itu. Kita pakai rumus 1,2 dead load ditambah 1,2 SIDL ditambah 1,6 live load ditambah 0,5 live roof. Ditemuilah nilai PU max. Diketemuilah nilai PU max-nya itu ini nih 103,56. Nah, untuk rumus batas kita ini ada dua rumus batas atas dan rumus batas bawah. Untuk batas atas ini dia rumusnya. PU sama 0,1 dikali AG. AG itu apa? AG itu agrosnya ya. Agros yang bakal kita cari. Sementara kita dapat nilai PU, PU-nya itu 103 dan untuk rumus yang batas bawahnya itu kita pakai 0,375 dikali FC. FC kita itu 22 MPa sesuai dengan soal gitu. Nah, kita masukinlah rumus PU sama dengan 0,1 AG dikali FC. Ini dia rumusnya. Nilai PU-nya kan udah ketemu tuh. PU-nya 103, masukin 103 dikali 0,1 dikali AG yang bakal kita cari dikali 22 MPa. Nah, ini perkalian sidang biasa. Kita kali dapatlah ini nilainya 46.843,63. Nah, nilai ini tuh PU-nya itu masih B dikali B, masih dalam bentuk kuadrat gitu. Untuk mendapatkan nilai satunya itu adalah kita pakai B doang. Jadi caranya dengan mengakarkan kan. Kita akarkan lah nilai dari B kali B ini. Kita dapatlah 216,43. Nah, kenapa nilainya gini ya? Kenapa pada akhirnya kita menggunakan 250? Karena kita tuh nggak bisa menggunakan nilai yang di bawah dari nilai B ini. Karena rencana kita itu kan 216, seenggaknya kita bakal menggunakan yang lebih gede nilainya gitu. Nah, karena kita dapat 250, maka kita kita dapat nih kebutuhan per satu lantainya itu adalah 250 dikali 250. Nah, ketemulah dia. Jadi ketika kita menggunakan kebutuhan untuk 3 lantai, ya tinggal kita kali 3. Nah, makanya kita ketemu nih 250 dikali 3, makanya kita menggunakan 750 dikali 750 gitu dia. Nah, ini untuk perhitungan batas atas. Nah, untuk perhitungan batas bawah sama aja. Nah, perhitungan batas bawah itu sama aja. Jadi, perhitungan batas bawah itu dengan memasukkan nilai yang ini. Wih, keluar ya Bel tadi Bel. Nah, nilai yang ini tapi kita ganti dengan 0,375. Ketemuilah nilainya itu 111,76. Itu untuk satu lantai nih. Untuk 3 lantai berarti 117,76 dikali 3. Berarti 335,28 kita bulatkan menjadi 350. Oleh sebab itu pada batas bawah kita menggunakan kolom ukuran 350 dikali 350. Nah, balok menggunakan kolom ukuran 350 dikali 350. Nah, untuk pada perhitungan balok ini ya, itu pada SN yang saya baca itu ternyata itu kita lebih efektif untuk menggunakan batas bawah. Kenapa? Untuk menggunakan batas atas itu nilainya itu terlalu besar gitu loh. Karena untuk kebutuhan 750 dikali 750 itu terlalu gede gitu loh untuk ukuran sebuah kolom. Oleh sebab itu kita menggunakan yang 350 dikali 350. Jadi udah kita dapat nih dari perhitungan sheet satu ini kita dapat ukurannya ini nih kita dapat ukuran kolom baloknya ini tuh baloknya itu 15 dikali 30. Dan untuk kolomnya ini kita dapat nih 350 dikali 350. Jadi nilai inilah nanti yang kita pakai pada etaps. Nah, untuk perhitungan plat. Nah, perhitungan plat itu kita pakai nih. Pada plat itu H maksimal platnya itu kan ini diperoleh 139 nih. Nah, kita tuh pakai plat yang ukuran 125 di bawah dari nilai plat maksimal. Nah, 139 ini dapat dari mana? Itu ada pada tabel di SNI, tapi saya lupa halaman berapa. Terus karena ini dijelasin juga nih sebab plat tidak bisa lebih besar dari
plat maksimal ini. Jadi kita pakailah 125 agar perhitungannya jauh lebih mudah. Nah, dari rencana dimensi elemen strukturnya itu udah kita dapat nih, atau preliminary design kita. Untuk balok kita menggunakan 15 kali 30. Untuk kolom kita menggunakan 35 kali 35, dan untuk plat kita pakai yang ukuran 125 mm atau 12,5 lah. Nah, jadi 12,5. Nah, pada SN itu kalau nggak salah 13 cm maksimal. Nah, di sini tuh 129. Oke lah. Nah, jadi mungkin itu untuk video perbaikan video ke-1. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk kemana, Bel? Selanjutnya kita masuk ke perhitungan balok. Perhitungan Boleh balok. minta tolong buka Excel. Oke, jadi perhitungan balok pertama kita itu apa, Bel? Ini ya. Nah, gimana, Bel? Sebentar. Udah, tak buka Excel. Nah, nah, jadi pertama pada perhitungan desain lentur, desain geser dan desain torsi atau pada balok ini ya. Kita itu kan ada panjang balok ya kan, Bel? Berapa panjang balok kita, Bel? Pada soal. Nah, panjang balok kita di coba ke bagian kolom bentar ah. Nih. Nah, sebenarnya kita itu menggunakan yang 5 ya kan? Karena balok yang terpanjang Iya, kita itu berapa, Bel? 5 kan? 5. iya 5 Nah, meter. 5 Jadi meter. 5.000 mm. 1000 mm. Makanya kita tulis di sini tuh 5 ya kan? Terus Ya, untuk kemudian lebar balok. nah Kita kemudian di lebar balok kita tuh kan pakai balok yang ukuran 25 kali 35 ya, gitu kan. Nah, ya, inilah dia 25 dikali 35. Itulah balok yang pada perhitungan tadi tuh. Terus panjang tumpuannya itu kita sesuaikan kepada 2 dikali H, yaitu 350. Terus untuk diameter tulangannya itu kita rencanain itu di 18, tulangan pinggangnya 13 dan sengkangnya itu 10. Bener, Bel? Bener. Nah, tapi kan sebelum itu kan kita pada eh, perhitungan balok ini kan kita perlu tahu tuh ya kan, Bel, gaya-gaya dalamnya tuh ya kan, kayak ini nih. Gaya dalam di desain lentur tuh kita MU tumpuannya berapa, MU lapangannya berapa, terus kita juga perlu tahu tuh di desain geser ada yang namanya nilai VU tumpuan dan VU lapangan, dan juga ada nilai VG. Loh, nilai VG. Dan di desain torsi itu kita ada yang namanya, sebentar. Nggak bisa di sini. Ada yang namanya nih nilai torsi kita. Nah, pertama gimana sih biar kita tahu gitu loh, masukin data-datanya itu gimana, Bel? Data-data itu kan kita di dapat bagian di bagian etaps ya kan. ya di bagian etaps. Nah, ini kan data-data itu tadi yang kita masukin itu kan berdasarkan etaps ya, Pak. Bang semuanya, anjay. Gak boleh. Oh, maaf. Jadi kan nilai-nilai itu kita dapat dari etaps. Nah, karena kita menggunakan betang terpanjang itu adalah 5 meter, jadi pertama kita ngedefinisiin dulu tuh bentang kita dengan cara dari define ke section properties kita ke frame section. Nah, pertama kan bentang kita itu kita pakai yang 20 kali 35 nih baloknya. Nah, balok ini kita add copy of property. Nah, add copy of property-nya itu kita ubah ke bentang X-nya sama dengan 5 meter. Karena bentang kita yang terbesar tadi 5 meter, bener nggak, Bel? Benar. Nah, ini bentang 5 meter kita oke kan. Tapi karena di sini saya udah buat, jadi inilah dia bentang X 5 meternya. Setelah itu kita oke kan. Terus kita akan nge-assign, memasukkan data itu ke balok kita nih, balok 5 meter kita ini. Caranya kita blok dulu nih.
Terus kita assign. Kita ke frame, terus ke section properties. Kita masukin nih bentang X sama dengan 5 meter nih. Kita masukin lagi, kita apply. Dah. Terus kita oke. Nah, udah masuk nih datanya nih. Nih, bentang X 5 meter dengan beban yang udah kita masukin tadi tuh. Nah, udah masuk. Selanjutnya, kita bakal ngecek. Kita akan bakal masukin ngambil data-data dari tabel dari bentang balok yang kita ini. Nah, caranya gimana? Pertama kita akan ke select buat kita select, terus kita ke properties, lalu kita ke frame section. Terus kita select lah bentang yang kita masukin tadi yang udah kita assign. Kita select. Nah, kita close. Nah, kelihatan kan? Batang yang ini tuh udah kita selection. Setelah kita select, kita kunci. Oh, sebelum kita kunci, sebenarnya itu kita bakal memasuki define kan. Kita ada load combination nih. Ada LRFD 1 sampai berapa banyak kan. Nah, untuk nilai VG yang pada ini nih. Nah, ini kan kita perlu mencari nilai VG nih di bagian nih, tumpuan VG nih. Nah, kita itu bakal masukin nilai load combination dari VG. Nah, combinationnya itu apa aja? Bisa kita lihat dari modify. Nah, dia itu ada dead load, live load, dan SIDL dengan scale faktornya itu dead load 1,2, begitu juga SIDL dan live loadnya itu 1. Nah, itu kita okein. Udah kita okein semua. Udah kita balik lagi ke awal tadi, udah kita select, kita close nih. Terus kita run. Nah, sabar sebentar. Memerlukan waktu ya. Wah. Nah, ini kan udah kita jalankan nih. Nah, kita pencet Ctrl T. Muncul dia tabelnya. Tabel Ctrl T. Terus kita ke analisis result nih. Pertama ini kosong nih. Nah, kita ke tambah analisis result. Terus kita ke elemen output. Setelah ke elemen output, kita ke frame output. Kita pilih ke yang tengah. Table element forces yang beam. Karena kita bakal kita lagi ngerancang kolom baloknya ya. Setelah itu kita okein aja. Nah, dia jalan tuh lagi data-data. Nah, udah ketemu nih data-data semuanya nih. Nah, selanjutnya kita export filenya ke Excel. Caranya dengan klik file, terus export current table ke Excel. Nah, kita tunggulah beberapa waktu. Udah ada nih, udah di Excel. Terus kalau udah kayak gini, udah kita down aja. Setelah itu udah bisa kita save. Setelah itu bisa kita close. Oh, lagi azan. Sebentar. Kita rehat sejenak. Aduh. Gimana, Bel? Buset, bentar dulu Al, gue mau ngejelasin dipotong baik. Ini udah diingin tah di post. Enggak, ini lanjut aja. Behind the scene. Masih azan sebentar ya. Serius, ini biasa aja buat. Coba ya. Bentar ya. Lu tau gak yang tidak dan oke-nya itu dia gaji manual anjing.
Bel mau jelasin yang mana, Bel? Halo Abeliong. Yang primary design itu bukannya udah ada di Excel yang udah dimasukin kan? Udah. Tapi itu tadi ya, gue jelasinnya dari yang gue kan awalnya tuh ngerjainnya manual gitu kan. Makanya Kenapa lebih nggak dari Excel aja, Sok? seru kayak gitu cuy. Agak nggak jelas soalnya tulisannya. Ah, serius? Iya, nggak jelas tulisannya. Oh, ntar kan videonya dari ini dari apa laptop. Maksudnya kan ini kan nggak dari Meet ngambil itunya, ngambil video rekamannya. Jadi ntar bakal bagus juga kok hasilnya. Ntar kamu jelasin ini aja ya Bella. Mau jelasin mana? Sebenarnya kan gini gimana ya? Abeli malu pak. Sebenarnya walaupun kita Apa? kita udah ngerjainnya bareng-bareng, tapi dia malu pak. Jadi makanya saya aja yang jelasin tadi di awal-awal gitu kan. Abel nanti bakal ngasihin kesimpulan pak dari keseluruhan ini. Oke? Mungkin karena azannya sudah selesai, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, yang tadi udah kita ini dapat nih kita nih data dari etaps kita. Nah, ini banyak nih datanya nih. Pertama, kita itu berarti kita ke data dulu. Terus kita filter. Nah, udah kita filter nih, udah muncul nih filter-filterannya nih. Nah, pertama kita itu mau ngedefinisiin nilai dari desain lentur. Definisi nilai dari ini nih, MU tumpuan, MU tumpuan, terus VG tumpuan dan VU tumpuan. Caranya dari Excel yang kita dapat. Nah, pertama kita ke output ini dulu. Kita ini semuanya kita centang yang selain dari LRFD kita matiin. Jadi untuk yang hidup itu LRFD aja. Nah, rain modalnya udah itu kita okein. Nah, terus kita masuk ke station. Nah, station ini kan batas paling atasnya ini 0,1, nilai terkecil nih. 0,1 dan di bawahnya itu ada 0,55. Oke. Terus sabar. Oke, benar. Terus kita nyari nilai yang paling besar nih. Nih, nilai paling besar tuh 2,9 gitu. Nilai terbesar tuh 2,9. Nah, jadi kalau untuk di bagian ini kita tuh harus di bagian batas saya nyebut batas atas ya. Batas atas ini kita nyebutnya itu kita bakal harus mengingat nilai di bawah batas atas. Nih, nilai di bawah batas itu berapa? Itu 0,55. Jadi kita catat 0,55 di sini aja deh. 0,55 dan batas bawahnya itu kita pakai nilai terbesar mana? Nilai terbesar kita ini 2,9. Tapi kebalikannya kita pakai nilai di atasnya yaitu 2,45. Berarti kita catat 2,45. Ketemu nih. Nah, terus kita akan melakukan pembatasan yaitu di antara di bagian batas atasnya ini kita buat is less than or equal to, and or ini kita pilih yang or, terus ini kita pilih yang greater, dan ini kita masukin nilai ini nih, nilai 0,5 ini kita masukin 0,55 dan yang ini kita masukin 2,45. Ketemu tuh, kita klik OK. Oh sebentar, between ini belum kita ubah ke or. Ini tuh kita is less than, yang ini is equal is greater than or equal to, ini tadi kita masukin 0,55, yang di sini tadi 2,45. Kita oke nih. Kok nggak muncul ya? Oh sebentar, station between
greater deh 0,55 2,45. Nah, udah ketemu tuh. Tadi saya salah menggunakan. Seharusnya saya menggunakan koma tapi menggunakan titik. Udah kita dapat nih untuk batas-batas ininya. Nah, kita akan masukin nilai MU tumpuan. Nah, MU tumpuan itu kita ambil dari M3. Nah, kita ini pertama kita dari yang smallest dulu. Nah, ketemu nih nilai smallestnya ini. Kita copy aja nih. Copy ke perhitungan balok yang negatif ke desain geser. Nih, negatif 9,785. Coba kita masukin nilainya nih. Nah, sama kan? Nilainya sama dengan yang ini. Nah, dan untuk nilai yang MU tumpuan itu biasanya itu sama, tapi bernilai positif dari nilai MU tumpuan ini yang negatif. Nah, ketika ketika kita udah dapat nih nilai ini, nilai MU tumpuan yang negatif dan positif dari nilai M pada data yang kita dapat dari itu, dari tabs. Terus kita masuk ke desain geser. Desain geser itu ada VU tumpuan dan VG tumpuan. Nah, VU tumpuan itu kita dapat datanya itu dari nilai V2. V2 itu kita ambil yang largest. Dari yang largest. Nah, VU tumpuannya kita ketelur ini 21,781. Kita masukin lah ke nilai ini VU tumpuan. Apakah sama nilainya? Sama nih kan. Oke. Terus untuk VU lapangan kita bakal mendapatkannya nanti setelah kita mendapatkan nilai VG tumpuan ya. Nah, nilai VG tumpuan itu kita dapatnya sama aja dengan perhitungan yang ini, tapi kita VG tumpuan itu kita juga dapatnya dari nilai V2, tapi outputnya ini kita hanya menggunakan semuanya mati. Ini kita matiin centangnya, yang hidup kita hidupin VG untuk VG. Nah, yang udah kita definisin tadi tuh nilai VG-nya. Oke nih. Nah, ini kita cari nilai yang largest. Nih, ketemu nih nilai largestnya 18,51. Masukin aja deh. Nih. Sama nggak nilainya? Sama nih nilainya. Makanya perhitungan ini kita buat langkah-langkahnya aja. Nah, ini udah kita lakuin juga perhitungannya sebelumnya. Nah, udah ketemu tuh. Untuk desain torsinya. Nah, nilai torsinya itu dapat dari mana? Dari sama kayak tadi. Nilai torsinya itu dari nilai ini, yang T. Nilai T kita dari yang largest. Bukan. Bener dari largest, tapi kita nggak menggunakan yang VG. Semuanya kita hidupin. Kecuali semuanya hidup selain LRFD itu dimatiin aja. Modal semuanya mati. Nah, udah ketemu nih. Kita makin nilai torsinya yang ini. Kita yang dari yang largest 1,14. Oke, bener. Nah, ini salah masukin data berarti tadi. Oke, kita coba kita ganti langsung aja ya. Nah, torsinya. Nah, kita pakai torsinya ini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke desain lentur. Kita kan perlu nyari nilai MU lapangan, terus VU lapangan. Nah, cara itu sama kayak mencari MU tumpuan. Bedanya pada pada station ini kita ubah number filtersnya. Pada Bitwin yang atas itu larger, is greater than or equal to. Terus yang ini kita ganti ke N, dan yang ini kita pakai yang less. Kebalikannya, kita okein. Nah, ketemu tuh. Ya, masukin aja lagi ulang dari M3, dari smallest to largest. Smallestnya 2 ini, dan yang largestnya itu kita pakai, nah largestnya itu 10. Setelah itu kita masukin ke ini nih. Nah, kita masukin lah nilainya kan. Itu pula dengan nilai V2-nya atau nilai V tumpuannya. V tumpuannya itu kita dari largest, nih V tumpuannya kita masukin lah kepada ini. V tumpuan tuh. VN lapangan, VU lapangan.
Begitulah. Udah ketemu nih nilai semuanya, MU tumpuan, MU lapangan, VU tumpuan, VU lapangan, VG tumpuan, sama kita ketemu nilai gaya dalam dari torsinya. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya itu tinggal kita sesuaiin aja gitu loh. Kan ini ada parameter-parameternya, syarat gaya aksialnya oke atau enggak. Syaratnya apa? Syaratnya ketika nilai PU lebih kecil dari 0,1 dikali AG dikali dengan FC. Agrosnya tadi udah ketemu kan? Kita pakai ntar. Nah, ini satu dikali nih FG agrosnya. Agrosnya itu luasan kotor gitu loh. Luasan kotor, agros namanya. Dikali FC kita itu menggunakan 22. Semua ini oke nih, oke. Terus jarak bersihnya oke atau enggak? Jarak bersih itu oke ketika nilai jarak bersih antar tulangan ini itu lebih besar dari maksimum dari nilai ini. Nih, dari nilai DB-nya. Artinya gimana? Ketika DB ini ketika nilai DB ini tuh ketika dia lebih besar dari jarak bersih antar tulangannya, artinya ini tuh bakal bernilai no. Misalnya kita ubah deh. Misalnya ini kita ubah menjadi 16. Nah, dia bakal nggak memenuhi. Makanya perhitungannya itu kita menggunakan perhitungan. Nah, masih menggunakan nilai lebar balok dan lain semacamnya. Begitu pula sampai kita cek nih apakah semuanya presisi atau enggak, apakah semuanya memenuhi atau enggak. Nah, di bagian dari selentur ini alhamdulillah semuanya memenuhi. Masuk kita ke desain geser. Nah, desain geser parameternya itu kita menggunakan ini nih, kita parameter kita itu. Nah, ini kenapa tidak nih? Nah, kita kan menghitung ini juga ya. Spasi max antar 1 sampai 3 ini kita mempertimbangkan ini nih, jarak antar space-nya. Nah, ketika pada Excel ini mengecek tuh nilai antar spasinya itu, ketika nilai spasi max nilai spasinya itu 70 kan. Ketika itu nilainya lebih kecil dari nilai minimum dari max 1, max 2, max 3. Nah, nilai max 1, max 2, max 3-nya kan ini nih. Dan yang paling kecil itu 76 dan 76 ini lebih besar daripada nilai spasi rencana 70. Nah, makanya ketika nilai rencana kita itu lebih kecil daripada spasi minim nilai maksimal spasi maksimal, tapi di antara ketiga itu kita ambil nilai minimumnya, maka dia memenuhi. Tetapi di bagian atasnya tidak. Kenapa? Karena di sini muncul pertanyaan nih. Ketika kita menggunakan nilai spasi 70, apakah visinya diperhitungkan? Nah, ternyata pada di sini nilai VC itu nggak kita perhitungkan, teman-teman. Jadilah kita cek juga di perhitungan geser dan perhitungan lapangannya. Setelah semua oke, kita pastiin semuanya oke. Itu juga di nilai torsinya. Nah, nilai torsinya itu nih sama-sama seperti desain geser, dia mempertanyakan nih apakah perlu tulangan torsi atau enggak gitu. Ternyata enggak. Kenapa? Karena nih si apa ya, teta ya. Nah, nilai lambang torsi ini kita menggunakan torsi 1. Nah, ketika kita menggunakan torsi 1, dia itu nggak membutuhkan tulangan torsi. Kenapa? Karena dimensi penampangnya itu mampu gitu loh, menahan geser torsinya itu. Kebutuhan torsinya. Jadi tulangan torsi itu nggak diperlukan gitu. Tapi ketika kita menggunakan torsinya itu 0,1, nah dia itu perlu tulangan torsi. Kenapa dia perlu? Karena dimensi penampangnya itu nggak sanggup gitu loh. Nggak sanggup mencukupi kebutuhan gitu loh. Oleh sebab itu kita perlukanlah adanya tulangan torsi. Nah, tapi di sini saya menggunakan torsinya 1 agar kita nggak memerlukan tulangan torsinya. Nah, kita cek lagi penulangan transversal torsinya, semuanya oke. Cek spasi tumpuan, lapangannya oke. Geser torsi tumpuan, torsi lapangannya oke. Semuanya oke nih. Nah, di sini tuh tumpuan tengahnya juga kita memainkan angka di sini aja ya. Saya menggunakan 1. Enggak nih, kita menggunakan 2. Yaitu oke, tetap oke. Di sini menggunakan 2, dia juga tetap oke. Tapi saya di sini menggunakan jumlah tumpuan bawahnya itu saya menggunakan 4 atau 2. 2 aja deh. Kayak 4 kebanyakan. Nah, udah oke.
kita masuk ke kesimpulan. Aduh, nggak bisa pencet. Wih, sebentar ya. Ih, nggak bisa dipencet cuy. Nggak bisa masuk kesimpulan sih. Sebentar ya. Coba kita close. Update. Kita masuk ke kesimpulan. Ih, nggak bisa dibuka coy kesimpulannya. Bel, gimana nih Bel? Air mata sih. Oh dah. Nah, ayo Bel, gimana Bel? Jadi dari hasil perhitungan kita, kesimpulan apa yang kita dapat, tulangan apa yang kita pakai dari longitudinal dan transversal sekangnya. Ayo Bel, gimana Bel? Jadi rangkuman dari desain balok yang kita gunakan itu kan ada dijelasin tadi diameter balok yang digunakan, kemudian ada kebutuhan sengkang dan jarak antar pandang sengkang. Nah, jadi itu sebenarnya perhitungan yang kita pakai ini menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Ya, sistem ini kan banyak digunakan untuk desain struktur yang tahan gempa karena gempa yang diperhitungkan kan kecil. Nah, dari kesimpulan yang kita dapat itu ada tentang rekapitulasi tulangan longitudinal sama rekapitulasi tulangan transversal, kemudian adalah kesimpulan dari pengecekan kapasitas, di mana ketika kita memperhitungkan syarat gaya dan geometrik kita itu oke, dan semuanya termasuk oke sih, dari kapasitas lentur, kapasitas geser, sampai kapasitas torsi. Bentar. Ya. Terus untuk Kemudian ada tulangan deh, Bel. Nah ya, tulangan longitudinal itu longitudinal tumpuan atas menggunakan 3D22, 3D18 maaf. Kemudian longitudinal tumpuan tengah dengan 2D13, longitudinal tumpuan bawah 3D18, dan longitudinal lapangan atas 3D18 juga, dan longitudinal lapangan tengah dengan 2D18 dan longitudinal lapangan bawah 3D18. Benar. Ya. Terus untuk tulangan transversalnya? Kita menggunakan sengkang tumpuan 4D10 7D dan sengkang lapangan 2D10 100. Oke, jadi sebentar saya stop share screen dulu. Oh sebentar Al. Oh, apa itu? Ini tadi kan yang pas bagian apa? Yang kesimpulan yang pertama apa sih? Primary itu. Ah. Coba tolong buka dia soalnya Al, yang bagian balok. Bagian balok kolom. Paling kiri. Kolom ini. Nah ya, ini kan mungkin tadi ada beberapa tulisan yang mungkin agak kurang kebaca. Benar. Nah mungkin ini udah kita tulisin juga di Excel-nya dan di secara manual. Nah, kita ini menggunakan standar SNI. SNI itu tuh yang di tabel itu di mana menggunakan SNI 287 tahun 2019 apa? Ini. SNI 287. Nah, iya. Ya. Iya, itu untuk minimum balok non pratenggang. Oke. Nah, ini udah dijelasin semua. Kemudian yang bawah itu tentang pembebanan, yang sebelah kanan Al, yang itu. Yang nilai AG. Oh, nih. Nah, ya di warna itu. Ya. Oke, Ya. benar-benar. Nah, kayak yang kita bilang tadi, kita tuh ngitung di Excel, tapi juga ngitung juga secara manual. Jadi, Betul. ya biar keren aja ya kan, Bel? Nah, jadi mungkin itu dari penjelasan Abel. Makasih Abel juga atas itunya.
Ya, terima kasih. kesimpulannya juga ntar saya stop sharing. Jadi biar ada wajah kita di sini. Jadi mungkin itulah hasil dari perhitungan kita ya Bel ya. Ya, Nah, jadi mungkin masih ada sedikit miss mungkin ya. Tapi kita udah mengerjakannya sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan apa yang udah diajarkan pada tutorial juga dan sejauh sejauh ini sepertinya cukup yakin bahwasannya itu benar. Ya nggak Bel? Jadi mungkin kayak sekian Jumawa ya. nggak Jumawa, semoga aja. Mohon Pak, Bang, nilainya bagus. Jadi kita tadi udah membuat video perbaikan juga untuk preliminary desain kita. Terus apa ya? Mungkin itu aja dari kelompok 1C dari saya Rivaldi dan Dari saya Cantika Nabelia. mohon maaf apabila banyak kesalahan pada pembuatan video ini. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye. Oh, saya stop record.